Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas penulangan. Sebelumnya untuk pondasinya kita pindahkan dulu, agak kita turunkan. Nah, caranya bisa ditekan kontrolnya, baru diklik, jangan dilepas. Nah, biar kepik semua. Ini bisa diatur jadi minus 750 dan di sini kita buat minus 1000. Nah, lalu kita klik lagi pedestalnya. Oke. Lalu setelah diklik semua, di sini di bagian kanan bawah itu bisa kelihatan ya berapa objek yang kita pick gitu. Di sini ada 7 objek. Nah, kalau misalnya 7 objek ini kadang ada yang tertekan. Jadi bisa diklik kanan interrupt dulu. Nah, baru kita klik lagi secara manual. Nah, atau kalau misalnya kayak gini kan karena masih sedikit gampang ya. Ada cara cepatnya buat ngekliknya. Nah, ini kepick itu yang ketujuh apa? Gridnya. Karena kita belum matiin. Jadi harus dimatiin dulu gridnya supaya nggak ketekan. Nah, coba kita cancel. Cara cepatnya gimana? Pilih salah satu. Inilah fungsi kenapa kita buat nama. Pedestal, kita Ctrl C, kita copy. Baru di sini ada tulisan search in model. Baru Ctrl V, P, baru di enter. Nah, langsung kepick semua. Cepat kan? Nah, itu pentingnya harus buat nama dari setiap objek supaya gampang buat ngepicknya. Nah, setelah itu tadi di bawahnya ini kita buat jadi minus 750 modify supaya pas dia di atas permukaan si pondasinya. Nah, setelah itu sekarang kita mau buat penulangan. Untuk membuat penulangan itu sangat mudah juga. Jadi kita ke bagian penulangan, rebar. Nah, pada rebar ini di sini banyak pilihan. Tapi yang biasa kita gunakan itu biasanya bar group, single bar, sama mesh. Mesh ini biasanya kayak yang emang dijual di pasaran gitu, yang 2,1 kali 5,4 gitu. Yang emang ukurannya udah ada, paling yang bedain itu diameternya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan single bar dan bar group. Untuk single bar itu dari namanya single berarti dia hanya membuat satu tulangan aja. Tapi kalau buat bar group itu lebih dari satu tulangan. Kita membuatnya dari tulangan di bawah dulu. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat penulangan, namun sebelumnya biasanya kita kalau misalnya melihat pondasi itu ada namanya chamfernya ya. Jadi bentuknya enggak seperti ini tapi seperti gambar ini. Nah, jadi kita mau buat seperti gambar ini, caranya itu sangat mudah. Kita tekan ininya, objeknya, lalu edit, lalu ada chamfer, klik. Setelah klik chamfer, di kiri bawah ada tulisan pick object. Tekan lagi sekali lagi objeknya. Lalu pick first position. Kita tekan yang ujung. Nah, lalu tekan lagi yang ujung satu lagi. Nah, muncul. Buat untuk ke 4 sisinya. Klik lagi di objeknya. Klik ujung, klik ujung. Nah, begitu juga ini. Klik. Nah, kalau gini kan agak susah ya, karena ketutup sama balok sama sleeve yang ini, yang ungu. Nah, biar gampang kita klik ini. Nah, kita klik. Jadi kita sebelum ngedit itu bagusnya kita fokuskan ke satu objek itu dulu. Nah, klik kanan, show only selected. Nah, jadi yang lainnya itu agak dihilangkan gitu, di invisible kan. Nah, selanjutnya kita tekan lagi chamfer, kita klik yang ujungnya, kita klik objeknya dulu, lalu klik yang ujungnya, baru ke ujung satunya lagi. Nah, tapi bentuknya kayak kalau kita lihat, nah kurang rapi kan? Kok kecil banget gitu chamfernya. Kita bisa perpanjang. Nah, ini bisa diubah buat sumbu X sama sumbu Y-nya. Nah, bisa kita lihat nih. Misalnya kita mau buat full sampai di sini. Ini kira-kira mungkin 200. Nah, bagian sini juga 200. Sini juga 200. Salah. 200. Nah, ini kita buat 50 aja buat ketinggian dari chamfernya. Nah, ketinggian chamfernya kita buat 50. Nah, di sini kita buat lagi yang ininya 50, ini 200.
Salah, di sini agak lebih. Ini kira-kira 3,5. Oh, kelebihan berarti 300. Nah, klik lagi nih, klik dia chamfernya baru 300. Nah, tapi kalau kayak gini kan kayak apa ya? Sama aja bentuknya, tapi sebenarnya udah dipotong gitu. Ini juga termasuk proses kayak cutting gitu. Nah, gimana supaya buat menghilanginya? Gampang. Double klik, bakal muncul namanya yang view properties, lalu display. Di display ini ada di bagian cut and add materials. Nah, di sini kita klik aja. Baru modify. Nah, hilang kan? Bukan hilang, lebih ke di invisible kan. Nah, jadi terlihat udah dipotong. Nah, jadi rapi kan? Sesuai dengan gambar-gambar yang biasa kita buat di AutoCAD. Nah, baru gimana ngembalikan gambar-gambar yang lain nih? Gampang. Klik kanan, redraw view. Nah, setelah itu yang buat yang lainnya ini, nah, kita bisa mengcopy dari properti sini ke sini, tapi untuk bagian di sini dia nggak akan ngikutin. Nah, kan nggak akan muncul kan? Nah, dia nggak akan muncul. Nah, jadi untuk properties yang kayak chamfer itu dia nggak bisa di copy. Yang bisa di copy itu hanya properties yang di kanan ini, kayak misalnya namanya, profilnya, materialnya. Hanya itu yang bisa di copy ke objek-objek lain. Kalau chamfernya nggak bisa, jadi kita coba Ctrl P dulu, baru kita tab, Ctrl P, kita Ctrl I, baru ke plane 0. Nah, di plane 0 ini, wah, nggak kelihatan ya tulangannya, pondasinya. Kita double klik, display, double klik, baru di sini kita turunkan jadi misalnya 2000, biar muncul. Nah, udah muncul. Setelah itu, untuk yang ininya, kita membuat ini semua sama kan, jadi gampang aja. Yang lainnya kita hapus dulu. Kita hapus, baru Ctrl C, atau copy, klik kanan, copy spesial, copy linear. Nah, kita cari garis proyeksinya aja. Nah, 3000. Kita mau kopinya sebanyak 2 buah. Kita ganti 2, baru copy. Nah, setelah itu kita blok lagi yang ini. Nah, ini kan kenapa ini ada, ini enggak? Ini ada potongannya, yang ini udah hilang. Nah, itu biasanya error bukan error sih. Nggak tahu ada di tagline-nya. Kita double klik lagi, display. Nah, padahal udah dimatikan, udah di unchecklist kan. Nah, sekarang coba kita checklist lagi, baru di unchecklist lagi. Jadi checklist, baru modify, baru unchecklist, baru modify. Nah, biar hilang semua. Setelah itu di blok semua, baru klik kanan, copy spesial. Nah, kalau ini kan kita blok cuman kopinya sekali, itu Ctrl C aja biar cepat. Nah, oke. Baru kita Ctrl Tab lagi. Atau kalau nggak Ctrl Tab, Ctrl I ke 3 dimensi. Nah, di sini juga masih muncul, kita display lagi. Nah, double klik display. Setelah itu tingkat materialnya di checklist, baru modify, baru di unchecklist lagi, baru modify. Nah, setelah itu kita buat tulangannya. Jadi di sini ada namanya, sebelum kita membuat tulangan itu ada namanya kayak view ketebalan dari gambarnya. Kita tekan Ctrl 1. Nah, jadi gini. Kita tekan Ctrl 2, sedikit lebih tebal. Tekan Ctrl 3. Nah, Ctrl 4 kembali seperti semula. Jadi kita buat penulangannya. Kita tekan yang pertama itu namanya bar group. Kita klik. Nah, setelah kita klik muncul propertiesnya. Misalnya kita buat ukurannya itu 10, diameternya 10, namanya kita biarin aja. Kita buat bending radiusnya 10 atau 5. Nah, selanjutnya kita mau buat itu. Nah, kita buat dulu kayak gini. Yang lainnya ini kita biarin dulu ya, biar kita lihat hasilnya gimana. Jadi untuk ininya kita buat no hook aja, no hook. Nah, hook itu yang untuk bagian ujung ya, bagian ujung dari tulangan. Di sini cover thickness ini bisa dibilang kayak selimutnya.
kita klik objeknya, kita ulang. Kita klik objeknya, di kiri bawah ada perintahnya. Setelah itu kita buat bentuknya 3, 4. Baru kembali ke awal. Nah, jadi bentuk kita itu persegi, mengikuti sisi pondasinya. Baru middle mouse. Kalau udah beres itu middle mouse. Setelah itu dia minta itu yang kita buat itu mau dibuat sepanjang apa. Nah, jadi yang pertama itu kita ngebuat bentuknya, yang kedua sepanjang apa, atau kayak array di AutoCAD. Kita klik, baru yang ke ujung. Nah, jadi dia sepanjang pondasinya. Setelah itu kita klik di luar, klik kiri, nah hilang. Gimana supaya ngeliatnya? Kita Ctrl 1. Nah, tapi kan biasanya kalau kita di AutoCAD dan belajar di kampus itu bentuknya nggak kayak gini ya. Harusnya ada pengait kan. Nah, kita tekan lagi. Klik, kita ganti hooknya. Jadi 135. Nah, 135. Baru kita modify. Nah, misalnya kita mau buat panjang dari ini, kan dari pengaitnya ini ada panjangnya ya. Nih, ini panjang ini pengaitnya ini. Tapi nggak bisa diedit nih. Lengthnya nggak bisa kita edit. Gimana cara ngeditnya? Standarnya ini kita ubah jadi custom hook. Nih, custom. Baru kita ubah. Misalnya sesuai dengan standar 75 minimum. Baru modify. Nah, mengecil kan? Baru radiusnya kita buat misalnya 5. Modify. Nah, gitu. Setelah itu sesuai kan, di sini kita bisa atur selimutnya. Misalnya selimutnya itu mungkin 40. Ini kita atur 40. Jangan lupa dimodify, kalau nggak berubah. Nah, di sini juga ada muncul tulisan 40. Setelah itu kita bikin lagi tulangan yang searah sumbu Y, ke arah sumbu Y. Ini di kanan bawah ini ada namanya sumbu global tadi ya, yang di awal ada kita bahas. Nah, sekarang kita buat lagi. Kita tekan lagi bar group, klik, baru klik objeknya. Nah, setelah itu kita klik ujung-ujungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Baru middle mouse. Baru dari ujung sampai ke ujung, karena kita mau buat sepanjang dari pondasinya. Nah, kita lihat, tekan. Wah, sama kan? Udah sesuai. Nah, cuman kalau kayak gini kan berpotongan. Biasanya kita buat itu lebih kecil dari yang dalam. Otomatis kan selimutnya kita buat harus agak lebih besar ya. Misalnya kita buat selimutnya 55. Ini 55. Nah, baru modify. Nah, jadi dia nggak nembus. Nah, jadi sesuai kan. Nah, untuk itunya sesuai dengan keinginan teman-teman aja buat nyesuainya. Setelah itu kita kontrol 4. Nah, jadi dia kontrol 1 udah kelihatan di dalam nih tulangannya. Udah ada tulangan nih. Tapi terkadang nah, kita bisa ngecek dalam ini apakah benar ada tulangan atau ya cuman kelihatannya aja ada tulangan, ternyata nggak ada. Caranya gampang. Kita klik, baru klik kanan, baru inquire. Baru kita tekan cache unit. Nah, di sini kelihatan. Nah, ada reinforcing bar. Nah, disitulah baru ada kelihatan kuantitinya 6. Ada grade-nya, ada size-nya, diameternya 10 tadi kan yang kita pakai. Nah, itu artinya udah ada. Tapi terkadang ada tulangan yang seperti ini contohnya. Nah, saya bikin tulangan di sini. Nah, kita bikin tulangan di baloknya ya. Kita bikin tulangan di baloknya. Klik. Nah, baru kita klik. Kita klik single bar, lalu kita klik baloknya. Setelah itu di kiri dibilang pick the shape of the bar. Kita buat dari tekan ujungnya ke ujung yang satu. Nah, baru middle mouse. Nah, jadi lurus. Kenapa bentuknya 90? Karena ini kita buat angle-nya 90. Angle-nya 90. Oleh karena itu kita ubah aja jadi no hook. Baru modify. Nah,
Nah ini kenapa nggak ke dalam ya? Itu karena dari si ininya, cover thickness-nya. Oleh karena itu kita ubah. Jadi misalnya kita buat dari sini minus 25. Nah, masuk kan? Nah, minus 25. Jadi from plane itu artinya jarak dari samping objeknya. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara soal dari permukaan atas sama permukaan bawah itu on plane. On plane-nya misalnya kita buat minus 50. Nah, ke atas dia. Nah, jadi dia itu sebenarnya nggak perlu dihafal sih, bisa dicoba-coba aja gitu. Tapi ada cara cepatnya. Kalau ini kan namanya cara manual ya, untuk membuat si tulangannya. Cara cepatnya gimana? Untuk cara cepatnya itu sangat mudah. Untuk cara cepatnya itu di bagian kanan ini ada namanya application and component. Kita bisa klik. Nah, setelah kita klik, kita cari nama komponennya reinforcement. Nah, kita cari yang kita mau buat ini yang namanya balok ya, atau ini dulu deh pedestal. Pedestal kita buat yang ini rectangular column reinforcement. Kita klik sekali atau bisa klik 2 kali. Kalau klik kali langsung nanti kita tekan ke objeknya seperti ini. Nah, langsung muncul kan? Ini bisa dilihat, kita klik kanan enter dulu. Nah, baru kita lihat. Nah, ini tulangannya. Langsung muncul kan, cepat. Nah, cara ngeditnya gimana? Double klik. Nah, di sini ada pengaturannya. Untuk yang awal ini namanya main bar. Main bar itu tulangan utama. Tulangan utama ini yang di ujung-ujung. Jadi tulangan utama itu pasti di ujung-ujung. Nah, biasanya ada tulangan lebih dari, misalnya ini kan tulangannya 4D25 ya, kita ganti 10. Nah, baru modify. Nah, biasanya bisa 6D10, 8D10. Biasanya tulangan utama itu kalau misalnya lebih dari 4, kita tambahkan di menu yang lainnya. Untuk di sini tuh hanya 4. Nah, setelah itu ini ada yang namanya itu selimutnya. Di sini bisa diatur same all side sama different each side. Kalau same all side itu, nah kalau kita tekan, yang lainnya itu mati nih. 3 menu yang lainnya mati, dikarenakan dianggap sama dengan yang satu ini. Cuman kalau kita buat different each side, nah nanti di sini bakal beda-beda buat selimutnya. Ini kita buat same all side aja. Di sini bisa kita atur untuk kelasnya. Nah, di sini juga bisa kita atur, tapi ini jarang saya ubah. Ini dibiarkan default aja. Ini buat namanya, warnanya. Size ini bisa dipilih, sebenarnya bisa dipilih dengan menekan titik 3 ini. Nah, akan muncul, atau bisa aja langsung diedit di sini. 16, 10, langsung tekan modify. Nah, selanjutnya ada bar N. Bar N di sini apa? Bar N ini sebenarnya kayak perpanjangan dari tulangan-tulangan utama. Cuman ini kan tulangan-tulangan yang utama ini ada di ujung, sehingga yang kita atur tuh hanya di corner barsnya aja. Nih. Di sini akan ada penjelasannya ya. Vertikal berarti hanya ke atas, perpanjangannya ke atas. Misalnya kita buat 100. Nah, corner bar yang di atas ya. Modify. Nah, dia ke atas. Nih. Kita membuat ke bawah 100. Bukan yang side ya. Salah. Corner, ingat. Karena posisinya di ujung. Nah, bawah. Misalnya, ini kan ke bawah. Karena kita ngubah yang di vertikal. Kalau di horizontal, kita ubah 100. Nah, ke samping. Karena kan horizontal. Yang di atas, kita buat misalnya 100. Modify. Nah, ke samping. Mudah kan? Misalnya di atas ini kan nggak mungkin kayak gini ya. Mungkin sih. Misalnya itu kita mau buat kayak overlapnya gitu, buat penyambung ke kolomnya. Kita nggak mungkin buat kayak gini. Kita buat 0 aja. Tapi kita perpanjang misalnya itu 1500. Nih. Kita perpanjang setengah dari si kolomnya ini. Lalu
Biasanya kan ini agak dilekukan ya. Gimana cara ngelekukannya? Nah, top cornernya kita tekan. Ini ada top corner bar direction. Kita klik, kita tekan yang ini, yang nomor 2 dari bawah. Baru modify. Nah, jadi dia bakal menyesuaikan bentuknya. Nah, selanjutnya yang di bawah ini. Nah, biasanya kan, nah ini belum masuk ya, berarti harus kita perpanjang lagi ke bawah. Misalnya 200. Nah, 200. Kayaknya pas ya di atas, tapi berpotongan sama tulangan yang di bawah. Agak kita naikkan lah, jadi 180. Baru modify. Aduh, terlalu tinggi ya. Kita buat 190. Sebenarnya bisa nggak usah coba-coba ya, nggak usah try and error. Bisa teman-teman hitung, kayak misalnya selimut dari pondasinya berapa ditambah dengan 2 kali tulangannya, karena tulangannya ini kebetulan sama ya. Nah, biasanya kan tulangannya ini ada lagi ya, kayak lekukannya kayak gini. Nah, lekukan gitu, tapi nggak bisa lagi dilakukan di sini. Nah, gimana caranya buat ngelekuknya? Sebelumnya kita tambahin dulu sidebarnya, sidebar lagi ini. Nah, kita tambahkan, kita klik dulu, kita tambahkan misalnya kita mau buat 1 nih, jadi nanti total tulang utamanya ada 6. Nah, baru modify. Nah, muncul kan seberang-seberang 1 di sini jadi 8. Nah, tapi posisinya wah nggak bagus nih posisinya, masa kayak gini ya tulangannya. Tekan ini yang placingnya jadi tengah, baru placing ini juga tengah, baru modify. Nah, udah simetris, tapi kok tebal banget. Kita ganti di sini ukurannya 10, baru modify. Nah, setelah itu kita kembali ke bar ends. Masa dia ini agak beda sama tulangan yang ujung kan? Nah, kita samain aja nilainya. Nah, kita copy, paste, kita copy juga, paste. Nah, lakuin ke semuanya. Nah, ini udah bagus kan? Nah, jadi dia bakal ngikutin. Yang di bawah juga bisa kita atur, cuman biarkan aja bentuknya seperti siku-siku ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke kolom. Untuk kolomnya itu kita bisa juga langsung tekan yang ini, double klik kolomnya. Nah, setelah double klik kita atur. Nah, ini kita buat sama, misalnya sama kayak gini ya, nih sama. Nah, baru kita tekan, jadi biar default dari si komponen ini ngikut sama yang ini, ngikut sama yang udah kita edit. Double klik yang udah kita edit, lalu modify, apply, oke. Nah, jadi baru kita klik lagi sekali ini, baru kita tekan, kita Ctrl 4 dulu biar kelihatan, kita tekan kolomnya. Nah, sesuai kan, mirip, tapi dia bakal nyesuaiin. Nah, nyesuaiin sama panjangnya. Nah, cuma di sini kita ada yang kelewatan, yaitu yang namanya sengkangnya atau begelnya. Gimana cara ngeditnya? Sama kayak tadi, kita double klik. Nah, kita ke bagian stir ups-nya. Di sini kita bisa ngatur begelnya. Nah, ini kita atur yang 90 derajat atau 30 atau 135 derajat. Kita pilih nih. Baru modify. Nah, lihat perubahannya ya. Nah, ada perubahan kan? Nah, di sini bisa kita atur. Di sini mungkin kurang kelihatan ya. Kita hide dulu. Kita block, kita klik kanan, hide. Nah, yang ini kita double klik dulu, double klik. Nah, double klik. Kita mau buat si sengkangnya. Biasanya sengkangnya itu kan buat tarik sama tekannya itu kita buat ini 100, tekannya 150, baru ini 100. Nah, sini bisa kita atur size-nya, baru modify. Nah, kelihatan kan? Oh, ini 1500 terlalu besar ya. 150. Nah, jadi kelihatan perbedaannya. Nah, langsung jadi kan, cepat. Nah,
Misalnya kita mau mengcopy si tulangannya biar masuk ke tulangan lain, bisa. Kita klik, baru kita Ctrl C, kita tekan nih. Nih kita cari titik acuannya. Nah, di ujung kanan bawah, berarti di sini di ujung kanan bawah. Tapi terkadang, ini kita X saja, terkadang ada kesalahan-kesalahan seperti tulangan ini tidak menyatu dengan kolomnya. Cara mengecek tadi yang kayak saya jelaskan di awal. Kita klik kanan, baru inquire, baru case unit. Nah, kalau ada di sini jumlah dari si tulangannya, berarti bisa. Berarti udah bergabung dengan si betonnya. Atau cara cepatnya kita Ctrl M, kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan, jangan diklik dulu, baru Ctrl 1. Nah, kelihatan kan tulangannya ikut bergerak. Nah, kalau itu artinya udah menyatu. Nah, ini kita coba tes. Kita Ctrl M, baru kita klik ujungnya. Nah, kita tes. Nah, di sini kan udah kelihatan, berarti dia nyatu. Kalau misalnya dia nggak nyatu, gimana ya? Kalau misalnya nggak nyatu, nah kayak gini. Misalnya ini kita klik tulangannya lagi, kita Ctrl M. Nah, kita buat di sini. Misalnya dibuat di sini. Nah, coba ini kita move. Oh, dia langsung nyatu ya. Kalau misalnya dia nantilah kalau teman-teman misalnya ngelakuin ini dan misalnya itu dia nggak nyatu sama si kolomnya itu. Nah, boleh chat di kolom komentar dan kirim filenya. Nanti kita buat jadi contoh. Nah, selanjutnya ini tinggal di copy aja semuanya. Atau kalau mau cepat, kolomnya kita Ctrl P dulu, kolomnya dihapus dulu. Kolomnya dihapus. Nah, makanya ada baiknya itu kita buat dulu kolom satu jenis kolom. Apalagi kalau misalnya tipikal ya, satu kolom dengan udah ada penulangannya, baru tinggal kita copy, Ctrl C. Nah, sebelumnya ini kita perlu edit dulu nih. Nah, di bawah ini kan harusnya nggak lurus kan, karena dia harus masuk ke dalam pedestal. Kita double klik, kita ke sidebars, ke bar ends. Nah, di sini kita ubah, ini kita nolkan aja. Nah, biar dia nggak memanjang ke arah horizontal. Tapi ini kita panjangkan mungkin berapa ya? Tadi tingginya ini 700, kita buat 21525, 3/4-nya kita buat 525. Kita lihat modify. Nah, sudah memanjang. Selanjutnya setelah selesai, nah ini bisa kita hapus juga semua karena ini belum ada tulangannya kan. Nah, kita bisa hapus semua. Nih, kita hapus semua. Nih, kita hapus. Hapus. Nah, setelah hapus, klik kanan, klik kiri, baru klik kanan, redraw view. Nah, Ctrl 1. Nah, ini udah lengkap tulangannya, udah bagus nih. Setelah itu gimana? Nah, ini kita buat memanjang ke atas yang kolomnya ini. Kalau misalnya kita mau buat lantai selanjutnya, kan harus ada penyambungan ya. Cuman kalau udah kalau misalnya nggak ada penyambungan, ini kita tutup aja. Cara nutupnya gimana? Kita double klik, kita bisa tekan topnya. Nah, di bagian top ini kita bisa aktifin. Kita Ctrl 1 dulu ya, Ctrl 1, double klik lagi. Nah, di sini bisa kita aktifin bentuk-bentuknya. Kita ganti dulu number of bar-nya berapa. Nah, misalnya 1 baru. Nah, jadi cuma 1 muncul. Untuk posisinya kita ganti nih. Ingat facingnya ini biar dia posisinya di tengah-tengah gitu. Misalnya 2. Nah, tapi yang di atas ini harus kita nolkan. Nih. Kita nolkan. Nah, jadi biarkan dia nutup. Gitu. Di bawah juga bisa kita tutup. Sama caranya. Untuk yang top tadi ini double klik lagi. Kalau mau ngedit, kita bisa atur size-nya, misalnya 10. Modify. Nah, ini kelas ini buat warnanya ya. Ini buat selimutnya. Selimut dari permukaannya. Nah, ini buat panjang dari ini penutupnya. Penutup tulangannya. Si tulangan kolom. Nah, setelah itu Ctrl 4 lagi. Ini kita mau apply oke. Nah, setelah itu ini kita kontrol, tak klik 1, 2, 3. Baru Ctrl P.
Setelah itu kita tekan Ctrl C. Nah, Ctrl C, pilih. Nah, pilih ujung tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu ada logonya seperti ini nih. Ada intersection ya. Intersection itu ada di bagian bawah ini. Nah, kalau aktif dia bakal bisa. Kalau nggak aktif, dia nggak akan ngedeteksi. Nah, tinggal kita putar, kita Ctrl 1. Nah, udah lengkap sama tulangan. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita buat tulangan balok. Tetap reinforcement. Nah, kita tekan ini, beam. Setelah kita klik atau double klik dulu deh, biar kita edit. Nah, kalau di sini tuh ada namanya kayak tulangan pinggangnya yang ada di pinggang tulangan itu. Misalnya untuk ini dulu deh, kita nggak usah atur, kita sesuai di default dulu, sesuai dengan default. Kita klik sekali, klik baloknya, nah muncul. Nah ini, yang dua di atas ini kita Ctrl 1. Nah ini enaknya kita hilangkan dulu semua ya, kita blok, baru kita hide. Nah di sini kita lihat, yang ungu itu di atas itu kan tulangan utamanya, sama yang hijau di bawah ada 4. Baru yang merah di tengah, merah ini di tengah, nih bisa dilihat nih, itu tulangan yang pinggangnya. Jadi kita double klik dulu. Nah ini yang di atas ini buat baris pertama, misalnya kita buat 4, diameter 10, baru modify. Nah muncul kan, tambah yang ungunya di atas 4. Yang di bawah juga kita atur ini dimensinya, diameternya 10. Nah berubah, misalnya di bawah itu 3. Nah dia bakal simetris. Baru yang ini untuk pinggang. Kalau yang pinggang itu dia nggak bisa diatur jumlahnya secara komponen ini, maksudnya sesuai dengan properties si beamnya, karena ini bawaan. Dan dia itu hanya bisa mendeteksi apakah membutuhkan tulangan pinggang atau enggak. Kalau misalnya baloknya itu atau sleeve-nya tidak terlalu tinggi gitu, dia tidak akan muncul yang namanya itu tulangan pinggang. Kalau muncul gini berarti dia berarti ada spesifikasi minimumnya dari si tinggi si balok supaya memasang tulangan pinggang. Sini kita atur misalnya 10 juga, baru modify. Kita klik dulu, baru modify. Baru 10, ubah dulu 10, baru modify. Nah, baru hook. Hook ini tuh bagian ujung-ujungnya. Nah, kita bisa double klik lagi buat mastiin. Nah, biasa kan pakai yang custom aja. Nah, custom. Baru kita masukkan misalnya angle-nya itu 90. Kita buat, tadi tulangannya 10, kita buat 5 radiusnya. Untuk panjangnya itu kita buat aja 75. Baru kita buat modify. Nah, jadi 75 panjangnya. Untuk radiusnya 5, angle-nya 90. Nah, kalau yang untuk yang tulangan pinggang itu hanya bisa diperpanjang aja. Misalnya kita buat ini 100 atau 1000. Nah, kalau 1000 dia mundur. Kita buat yang negatif. Nah, itu juga yang di akhir. Nah. Namun yang tengah ini kadang kan juga bisa dibengkokkan juga ya, dibending juga. Buat kayak gini. Tapi caranya agak beda di luar dari ini. Jadi kita oke dulu. Nah, kita kalau pick ini kan kita pick 1. Nah, ketekan semua. Nah, kalau ketekan semua, nah itu gimana? Berarti nggak bisa kita edit dong. Kalau ketekan semua, kita double klik. Nah, dia kembali ke peraturan di sini. Kita mau edit manual, kayak misalnya tadi nih. Kita klik kanan dulu, baru di draw view. Nah, kayak ini. Double klik. Nah, kita mau kayak gini propertiesnya. Gimana caranya? Caranya gampang. Nah, ini kita hide dulu. Nah, caranya itu di bagian bawah. Ini ada kayak topi nih, topi ulang tahun. Nah, yang aktif kita itu select komponen. Artinya dia menekan yang namanya group atau komponen. Tadi kan itu kan ini kita buat dari komponen ini kan yang di ujung kanan application and komponen. Nah, supaya bisa itu menekan salah satunya, tekan sampingnya.
kalau kita tekan sampingnya, yang salah satunya itu bakal otomatis mati, dia nggak mungkin dua-dua aktif. Nah di sini select object in component, kita tekan, nah muncul kan. Nah di sini baru kita bisa ubah 90 nih. Nah ini juga bisa kita ubah 90. Nah cuman inilah kalau misalnya, karena ini bisa dibilang kayak kita memaksa dari si komponennya. Namun setelah kita udah mengubah seperti ini, kalau kita double klik semua, nah dia akan muncul lagi seperti properties tadi yang sebelumnya, yang sangat keren lah, nggak kayak yang ini, yang kanan. Nah caranya aktifnya gimana? Tekan lagi nih yang di bawah, yang topi, kayak topi ulang tahun. Kita klik, baru double klik, nah muncul. Tapi ingat, di saat kita udah mengubah manual yang tadi seperti tulangan tengah ini, baru kita pilih lagi select komponen dan kita muncul seperti ini lagi. Ketika kita modify, nah dia akan kembali ke default, di mana tulangan tengah itu seperti peraturan dari komponennya sendiri, tidak ada namanya bendingnya. Jadi memang agak ribet dan hati-hati kalau misalnya kita udah ngedit manual gitu. Nanti udah capek-capek kita edit manual, kita double klik baru modify, malah kembali ke peraturan awal, pengaturan awal. Nah, ini kita hooksnya kita buat aja nih. Mungkin tadi 400, mungkin 3,5, 300 aja. Kita double klik buat mastiin udah ini properties dari si objeknya, baru modify. Nah, ini juga sih harus kita perpanjang juga sini. Kita buat minus 300. Salah, ini kita dulu. Nah kan kita ubah-ubah dari tadi tapi nggak berubah. Nah karena belum kita double klik tadi. Karena dia double klik pun dia nggak langsung berubah. Jadi harus pastiin dulu double klik. Nah sampai dia kayak gini, sampai dia berkedip dan kuningnya agak lebih nyala gitu, kayak ada putih-putihnya. Nah baru kita ubah. Nah kita ubah, baru di modify. Nah memanjang dia kan. Baru apply, oke. Baru Ctrl 4. Nah ini bisa kita langsung kopikan aja ke sana. Misalnya kita mau copy ke sini. Kalau kita ngopi itu kan Ctrl C baru diarahkan ke sini. Nah, nggak sama kan arahnya? Kita Ctrl P ya, biar gambarnya biar lebih spesifik, detail, akurasinya lebih tinggi. Nah, biasakan Ctrl P biar lebih akurasinya tinggi lah. Setelah itu kita mau mutar ini ke sini, caranya gimana? Klik kanan, baru move spatial rotate. Kita klik. Nah ini nggak dapat ya, kita buat aja ini, klik titik yang di sini tengahnya. Nah ingat, kita pilih yang Z. Kalau Z itu berarti nanti dia sumbu utamanya itu ini. Nah kebayang nggak ke atas ini? Nah, jadi dia ke atas ini. Ini sumbu utamanya. Jadi kita putar. Kita klik ini ya. Nih. Kita putar 90. Ini 90 misalnya. Nih. Nah, minus 90 dia ke kanan. Misalnya kita mau buat dari minus 90 kita tekan, nah muter lagi terus. Nah, jadi sebenarnya simple. Nah itu fungsinya tadi. Tapi kalau kita klik kanan, baru kita copy spatial rotate, kita pilih, jangan copy deh. Klik kanan, klik objeknya, klik kanan, move spatial rotate. Sebenarnya copy sama move itu sama sih, nggak ada bedanya. Cuman kalau move memindahkan, tidak menghasilkan objek baru. Kalau copy itu menghasilkan objek baru. Tekan line. Nah line itu kita bikin sumbu utamanya lagi, agak ribet. Jadi kalau kita misalnya, nah kita buat kayak gini, nih. Nah ini kita buat di sini. Berarti ini kan kayak menerus dari si baloknya ya. Kita klik, kita putar 90. Nah malah muter gini dia. Nah itu jadi sumbu utamanya. Dia tahu kan fungsi dari menu
move spesial line dan jet. Kalau jet ini kita udah pasti sumbu putarnya tegak lurus dari pokoknya searah sama sumbu jet lah. Kalau line kita harus bikin manual. Nah setelah itu kita apa dulu deh, kita klik kanan redraw view. Nah baru Ctrl P. Nah kita hapus dulu nih yang lama-lama, kita hapus, klik hapus. Nah, emang bagusnya itu kita buat satu dulu tipikal, baru kita copy. Nah, baru kita Ctrl C, kita move dulu, kan belum rapi. Ctrl M, ambil ujungnya, baru ke ujung ini. Nah, setelah itu klik lagi, Ctrl C, klik kiri. Nah, kita acuannya harus sama ya, harus konsisten. Kalau kiri bawah. Nah, ini juga harus konsisten dia. Kalau nggak konsisten kayak gini nih, nggak pas kan? Jadi harus konsisten. Nah yang atas ini pakai yang ini aja, yang sejajar. Ctrl C. Nah konsisten kiri bawah. Kita lihat Ctrl 1. Nah udah jadi nih. Baru Ctrl 4 lagi. Nah yang di bawah ini gimana nih? Wah harus buat lagi. Padahal bentuknya sama ya. Nah gampang, nggak perlu kita buat manual. Walaupun ukurannya beda, misalnya ini, nah setidaknya lebarnya sama ya. Ukurannya beda, kita bisa gini, kita bisa hapus yang di bawah. Kita pindahkan yang ini yang atas, kita Ctrl C. Nah kita ambil titiknya di sini, yang dalam aja deh, yang dalam. Kita ambil titik yang atas dalam. Nah kita paskan di sini, nih. Kalau endpoint berarti dia pas di kayak di titik akhir dari objek-objek lain. Nah, muncul kan? Nah, tapi ini namanya balok. Kan kita mau slough. Gampang. Kita lihat baloknya ya, Ctrl 1, udah ada tulangan kan? Tapi ini bukan slough, nggak sesuai sama spesifikasi kita. Caranya klik sloughnya. Nah, setelah klik sloughnya itu kita ini sapu, ingat untuk mengcopy propertiesnya. Sapu. Baru klik ini objek yang mau kita ubah, klik baru modify. Nah kita cek tulangannya, udah beres kan. Tapi apa yang aneh, di atas sini ada tulangan pinggang kan yang warna merah, yang pinggang ini merah, tapi ini bawah nggak ada tulangan pinggang. Nah berarti dia kalau dari komponen itu sendiri dia tidak menyarankan atau tidak melewati yang namanya spesifikasi dari tinggi si baloknya, sehingga tidak dimasukkan sama si komponennya. Nah yang lainnya kita hapus aja nih, hapus, kita klik dulu baru hapus, kita tekan yang atas biar cepat. Nah jadi biasakan kita main cepat dalam mendesain. Kalaupun kita misalnya, mungkin kecepatan itu bergantung juga sama kebiasaan kita ya. Jadi harus kita biasakan cara-cara seperti ini. Tapi harus hati-hati, pastikan dulu. Nah kayak gini kan susah kan, susah buat. Nah sejajar sama si plat lantainya. Nah kita cancel dulu atau escape. Baru Ctrl C lagi, ambil yang tengah, yang bagian dalam. Baru di drag, nah baru ke yang ujung. Nah endpoint, klik. Nah udah beres. Nah setelah itu, tapi ini kan masih balok. Nah kita klik dulu yang sloughnya. Tekan yang copy properties atau yang logo kuas atau sapu, lalu kita klik yang lain. Nih tahan kontrol ya, jangan dilepas. Nah, baru modify. Udah jadi, udah beres. Tekan Ctrl 1. Tuh udah beres, kurang apa lagi. Nah ini untuk stirupnya tadi kita lupa ya, untuk baloknya kita double klik aja. Nah kalau kayak gini kan kita udah copy semua, udah capek nih, udah salah, harus kita hapus ulang semua. Makanya harus hati-hati untuk buat yang misalnya ada tipikal gitu yang sama. Tadi lupa ngejelasin buat stir up spacing. Ini stir up spacing hampir sama kayak yang di kolom. Ini kita double klik. Nah sama kayak di sini stir up. Nah buat spasi-spasinya. Nah ini hanya jarak antar sengkangnya gitu, atau jarak antar beagle-nya. Setelah itu Ctrl 4. Nah untuk yang ini plat lantai misalnya kita tebalin jadi 240. Kita mau masang plat lantainya. Nah ada caranya.
tekan komponen, kita tulis mesh, wire mesh. Kita klik. Setelah kita klik, nah kita klik partnya, baru Ctrl 1. Nah kita lihat langsung muncul kan, tuh udah beres. Cara ngebuat kan pasti ada namanya aturan-aturannya, seperti jarak antar tulangannya, tebal tulangannya. Double klik. Nah ini aturannya. Ini buat selimutnya. Nah sebenarnya kelihatan jelas ya, cuman perlu dibiasakan aja untuk melihatnya supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Nah ini kita buat create rebars ini, both side itu artinya di atas sama di bawah. Kalau kita buat top side baru modify, nah dia bakal ngebuat yang di atas aja. Nah ini kayaknya ketekan double, kita cancel dulu. Kita Ctrl Z, kita ulang. Ctrl 4, wire mesh, tekan sekali. Nah udah muncul, double klik. Nah kalau misalnya kita buat top side, modify, nah hanya satu aja di atas, permukaan atas. Terkadang kan emang kayak misalnya di plat lantai, kebanyakan cuma di bawah aja ya, untuk bottom side. Nah atau mungkin kalau misalnya kita mau buat yang kayak plat atap, yang kayak duct gitu, both side. Nah mudah kan, jadi ini sebuah selimutnya. Nah ini juga bisa diatur buat jaraknya. Ini sama kayak stirrup tadi, jarak antar tulangannya. Nah ini buat crossing, yang longitudinal sama crossing ini sama aja sih, lebih ke arahnya. Ini arah memanjang, ini arah melintang gitu. Nah untuk atributnya ini bisa di grade-nya diatur, namanya bisa diatur. Biasanya saya untuk nama sama grade nggak saya atur, dan untuk kelasnya saya biarin aja sesuai dengan default. Nah, tapi inilah kekurangan dari komponen tadi. Seperti yang pertama yang dibalok, tulangan pinggangnya itu nggak bisa dibuat siku. Baru ini juga wire mesh, kita nggak bisa buat seperti di bagian ujungnya itu kayak bending. Nah kayak tadi kan yang kolom ini kan bagian ujungnya, nah ini kan ada lekukan gitu ya, bending. Cuma di sini nggak bisa dibuat. Nah karena dia itu komponen. Jadi komponen itu bisa dibilang kayak cara praktis lah kalau emang mau cepet banget. Cuman kalau misalnya mau detail, emang bagusnya itu saya sarankan pakai yang namanya manual. Mungkin untuk penulangan manual itu bakal saya jelaskan di video selanjutnya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau teman-teman suka, boleh like, comment, and share. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung tulis saja di kolom komentar. Secepatnya akan saya balas. Dan kalau misalnya soalnya itu dalam bentuk gambar, boleh dikirim ke email yang ada di deskripsi. Pokoknya secepatnya akan saya balas dan saya akan buat videonya supaya teman-teman langsung paham. Sekian dari saya, makasih.